Shalom semua. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi di rumah Tuhan. Dan sudah memuji menyembah Tuhan. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Tuhan bertakhta di atas pujian umat Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau setiap kita menyanyi, setiap kita memuji, kita menyembah, kita lakukan dengan segenap hati. Karena Tuhan hadir, kuasa Tuhan hadir. Ketika kita menyembah, memuji Tuhan, hadirat Tuhan turun. Dan ketika hadirat Tuhan turun, ketika kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita, di hadirat-Mu aku puas, aku dipulihkan. Karena kehadiran Tuhan, puji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang intim dengan Tuhan. Kita balik ke tema tahun kita ini, tahun 2025, hidup intim dengan Tuhan. Dan subtemanya ini Henok bergaul dengan Allah. Kita buka dalam Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal yang kelima ayat 22 sampai 24. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Kata bergaul di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dari kata dasar gaul, kemudian datang kata bergaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat. Jadi pengertian dari bergaul ini dari kata dasar gaul datang kepada bergaul, artinya hidup berteman atau bersahabat. Tentunya kita semua ada teman-teman yang dekat, menjadi sahabat. Makanya kalau kita bercerita, oh itu teman saya, itu sahabat saya. Nah, kata bergaul ini ditulis dalam beberapa terjemahan yang saya baca. Saudara, kita lihat dalam salah satu ya, King James, versi King James. Dan Henok berjalan dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab Allah telah mengangkatnya. Jadi kata bergaul ini bukan cuma menjadi teman, bukan cuma sahabat, tetapi lebih banyak versi yang saya temukan di dalam, lebih banyak penekanan kepada Henok berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Waktu usianya 65 tahun, kemudian dia semakin berkomitmen, saya mau berjalan dengan Tuhan. Saya mau berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Allah, menjadi sahabat Tuhan, bersahabat dengan Tuhan. Dan berapa lama? 300 tahun. 300 tahun dia hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan mengangkat dia ke sorga. Ada 2 orang hamba Tuhan yang diangkat Tuhan hidup-hidup, artinya tidak meninggal dulu, yang dibawa ke sorga, termasuk di dalamnya Elia. Tuhan bawa ke sorga. Apa yang dimaksud dengan hidup
berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kita masuk pada poin yang pertama. Saudara, Henokh berjalan bersama dan hidup dalam Henokh berjalan bersama dan hidup dalam kehendak-Nya. Ayo kita jadi anak Tuhan sudah berapa lama? Ada yang lahir dari papa mama Kristen dari kecil sampai hari ini dan tetap mengikut Kristus. Kristen adalah eklesia, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan datang pada terangnya yang ajaib. Kekristenan adalah pengikut Kristus. Nah, kekristenan yang sejati ialah hidup bergaul secara pribadi dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal hatinya. Apa yang dimaksud dengan berjalan bersama dengan Tuhan dalam perkenanan Tuhan? Artinya berjalan dalam kehendak Tuhan. Amin. Apakah selama kita menjadi anak Tuhan berpredikat saya orang percaya, saya punya KTP Kristen, apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak? Atau tetap kita hidup dalam dosa? Atau tetap kita hidup dalam kegelapan? Karena kegelapan itu pada zaman jahiliyah sebelum kita mengenal Tuhan, kita belum menjadi Kristen. Tetapi ketika kita menjadi Kristen, kita dipanggil, kita dipilih, dipisahkan dan menjadi umat pilihan Tuhan. Bapak Ibu, berjalan dengan Tuhan artinya berjalan dalam kehendak Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21, 22, 23 kita bisa lihat di sana. Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang apa Bapak Ibu? Yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi dari ayat ini ada orang-orang yang akan ditolak oleh Tuhan. Tapi biarlah bukan kita yang ada di dalamnya itu. Mereka berkata, Tuhan, ternyata di sini sudah melayani Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Ada mujizat-mujizat yang mereka kerjakan, ada karunia-karunia, ada talenta-talenta yang luar biasa. Tapi kenapa ditolak oleh Tuhan? Saudara, bukan berapa lamanya kita jadi orang Kristen, tapi apakah kita berjalan dalam kehendak Tuhan? Kita sudah dibaptis, kita mungkin setia, tapi kalau kita hidup dalam dosa, anugerah itu buat semua orang. Anugerah itu luar biasa. Kita tidak mampu membalasnya. Sebenarnya kita tidak layak menerima anugerah ini. Dan mari kita menghargai anugerah Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita berjalan dalam kehendak apa yang Tuhan cocok di hatinya. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya berjalan dalam kebenaran. Makanya kalau mencari Tuhan, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Cari berjalan dalam kebenaran. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan menjadi orang-orang yang benar. Ayo hiduplah hidup yang benar. Jadilah hidup kekristenan yang benar, jangan yang enggak benar. Amin. Haleluya. Berjalan dalam kebenaran, hidupi kebenaran, lakukan kebenaran itu. Kejar kebenaran itu. Jadilah, bangunlah rumah tangga yang benar. Membangun hubungan dengan relasi kita, bangun yang benar. Apalagi dengan Tuhan. Kenapa Henokh berkenan? Kenapa Henokh menjadi sahabat? Dia berjalan dengan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam kebenaran Tuhan. Saudara, dalam perkenanannya Tuhan selalu melihat yang ada di dalam. Manusia lihat yang ada di luar. Betul apa betul Bapak Ibu? Iya. Kita ketemu dengan orang, waduh, kalau wanita kan, waduh bajunya bagus, coraknya bagus ya, matching. Itu manusia. Ada yang suka peduli dilihat sepatu, jam tangan, naik mobil apa, itu manusia. Selalu lihat yang di luar. Tapi Tuhan melihat hati. Apakah hatimu benar di hadapan Tuhan? Puji Tuhan. Apakah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, seperti Bartimeus ketika Tuhan panggil Bartimeus, dia menanggalkan jubah yang kotor. Dia lemparkan dan dia lari-lari kepada Tuhan Yesus. Dia mengalami mujizat. Menanggalkan segala hal yang buruk yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan atau berjalan dengan Tuhan, artinya kita hidup juga berjalan dalam rancangan Tuhan. Saudara, kita boleh punya banyak rencana, tapi jangan lupa rencana Tuhan bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh hidup benar, hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan berkata di dalam Yeremia 29, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Amin. Amin. Dan kalau kita sudah berjalan dalam kehendaknya, kita berjalan dengan hidup benar, hidup dalam perkenanan kepada Tuhan, kita akan menikmati yang lagu tadi sama tim pemuji berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hidup dalam kasih Tuhan. Kalau berjalan dengan Tuhan, dalam perkenanannya, dalam kebenarannya, dalam rancangannya, hidup dalam kasih. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Makanya jemaat Efesus Tuhan berkata, kamu itu sibuk, kamu itu banyak berkorban, kamu kayaknya kelihatan setia. Tapi aku mencela engkau karena betapa dalamnya engkau telah jatuh, karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi suam-suam kutu, engkau enggak panas, engkau enggak dingin. Tuhan mau, ayo bangkit, semangat lagi. Amin. Semangat. Boleh korek di samping kiri kananmu, semangat. Tim musik semangat, haleluya. Puji Tuhan. Ya, berjalan dengan Tuhan. Tapi kita harus berjalan dengan Tuhan. Penting sekali berjalan bersama dengan Tuhan.
Kita lihat next, poin yang kedua. Henok berjalan dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Dalam terjemahan New International Version ini, Henok hidup dengan setia bersama Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab Allah telah mengangkatnya. Coba kita lihat dalam Ibrani pasal 5 dan Ibrani 11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Henok berjalan dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Henok hidup dengan setia bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kenapa Henok diangkat oleh Tuhan? Dia punya iman. Iman yang benar. Iman yang sungguh-sungguh. Dan dia akrab, intim. Dia setia, dia bergaul karib. Nah saudara, dalam keintiman dia dengan Tuhan, dia iman ini faith. Artinya kesetiaan juga. Setia. Ketika kita berkomitmen mengikuti Yesus, keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak gentar, ku tak gentar. Ketika kita berkomitmen, Tuhan saya mau dekat, saya mau bergaul dengan Tuhan, saya mau mengikut Engkau. Mari kita berjalan dalam kesetiaan. Amin. Setia. Siapa yang setia sampai akhir akan mendapatkan mahkota Tuhan, dari Tuhan. Tapi kita bukan cuma kejar mahkota itu Bapak Ibu, itu nanti akhir setelah kita selesai di dunia ini. Tapi selama kita hidup di dunia ini, dalam setiap langkah hidup kita kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita gak perlu takut. Sudah tahu yang pujian tadi yang sebelum firman Tuhan, yang membelah laut, yang teduhkan badai. Ini mengisahkan sebuah perjalanan ya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dikejar oleh pasukan Firaun, dan di depan mereka itu ada laut. Di belakang ada pasukan, mau ke kiri ke kanan tidak bisa, tidak ada jalan. Apa yang dilakukan oleh Musa dan bangsa Israel? Mereka berseru-seru dan mereka mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, Musa dengan tongkatmu engkau pukul laut itu. Makanya laut itu jadi jalan. Nah kalau kita berjalan dengan Tuhan, kadang-kadang menemukan kita mungkin berhadapan dengan jalan buntu. Tapi Tuhan sanggup, amin. Yang membelah laut, yang meneduhkan badai. Suatu waktu murid-murid berjalan di Danau Galilea, sekonyong-konyong datanglah angin dan badai. Mereka semua ketakutan, semua ketakutan.
Dan Yesus ada di situ. Mereka membangunkan Yesus. Guru, jangan biarkan kami binasa. Dan Yesus berkata kepada angin dan badai itu, diam, tenanglah. Dan seketika badai itu menjadi teduh. Mereka terkagum-kagum. Saudara, kalau atau mungkin badai yang sedang kita hadapi seolah-olah belum berhenti. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan, Tuhan bisa memberikan ketenangan di hati kita. Tuhan bisa menenangkan badai dan menenangkan hati kita. Itu kalau kita berjalan dengan Tuhan. Bukan cuma bicara nanti saya dapat mahkota. Itu pasti bagi orang yang sungguh-sungguh setia sampai akhir. Ayo setia. Ada bonus, kita bukan kejar bonus tapi kejar kebenaran, kejar hati Tuhan. Kita bukan mengejar tangan Tuhan saja supaya saya sembuh, saya diberkati. Bukan itu saja, itu bonus, itu akibat dari suatu sebab. Sebab kita mencari hati Tuhan, kita mencari kebenarannya, kita mengejar kebenaran dan kita hidup di dalamnya. Kita akan menikmati bagaimana Tuhan menolong kita. Tetap setia, amin. Jemaat Tuhan tetap setia. Dalam situasi kondisi hari-hari ini, ada banyak mungkin hitungan riset kita. Kita meriset, kita merencanakan banyak hal supaya kita dapat jalan, terbuka jalan. Dan kadang-kadang pemikiran kita buntu. Saatnya kita intim dengan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Hidup setia, hidup benar. Dan banyak berdoa. Hari-hari ini ayo kita sama-sama banyak berdoa. Dan kita angkat tangan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang turun tangan. Tolong kita semua. Tangan manusia terbatas. Tangan kita juga terbatas. Tapi ada tangan Tuhan yang tidak terbatas. Ayo kita lakukan dan hidupi dengan iman. Jaga iman, jaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, berjalan dengan Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup menyenangkan. Kita baca, saya menulis dalam terjemahan Septuaginta. Dan Henok sangat menyenangkan hati Allah, tetapi ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Jadi banyak versi terjemahan yang melengkapi. Jadi Henok berjalan dengan Tuhan, Henok bergaul karib dengan Tuhan, dan Henok menyenangkan. Jadi semenjak dia percaya Tuhan, dia mengikut Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Selama ini ketika kita menjadi Kristen, apakah kita selalu menyenangkan hati Tuhan atau lebih banyak menyakiti hati Tuhan? Saudara, kita lihat, ya memang terkadang kita mungkin lemah. Kita jatuh atau tersandung. Tapi kita minta tolong Tuhan, mampukan saya untuk berjalan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita mulai jauh lagi dari persekutuan intim dengan Dia, itu menyakiti hati Tuhan. Ketika kita mulai enggak jalan lagi dalam kebenaran, kita keluar dari rancangan Dia, itu menyakiti hati Tuhan. Ketika mungkin engkau lebih sibuk, lebih mengutamakan hal-hal yang lain dari mengasihi Tuhan, itu membuat hati Tuhan sakit. Apalagi ketika engkau mendua hati. Engkau sudah percaya kepada Tuhan, ikut Yesus, tapi mungkin engkau masih kedukun.
cari-cari pesugihan ke orang pinter dan lain sebagainya. Itu perjinahan rohani dan itu menyakiti hati Tuhan. Henok kenapa dia diangkat Tuhan? Dia berjalan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong jemaat di tempat ini. Ayo kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Henok sangat menyenangkan, bukan cuma menyenangkan, sangat menyenangkan. Artinya kita berjalan dalam rasa takut dan hormat pada Tuhan. Ada orang lain lihat atau tidak melihat, kita tahu ada mata Tuhan melihat. Dia omnipresent, dia maha hadir, dia maha tahu, dia Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Dia tahu dan dia mengenal sampai ke dalam lubuk hati kita. Terus berjalan dalam rasa takut dan hormat. Berjalan dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun yang juga kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita datang melayani Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Bukan untuk dilihat manusia. Nomor satu, kita mau menyenangkan Tuhan. Ketika kita datang membawa korban untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita percaya ini saya sebagai anak Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah tolong. Saya tak mampu membalasnya. Kita melakukan dengan segenap hati. Ini gambaran orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita terus bergaul, intim, berjalan dan mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Tuhan tolong kita semua. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Oh, kau perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hari-hari. Biar rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Amin. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru.
berada dekat denganmu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan denganmu. Hatiku tenang berjalan denganmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin, amin. Di sanaku tak sanggup lagi, di situ tanganmu berjalan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Seberapa berat jalan yang kita tempuh. Terkadang mungkin kita melewati padang gurun. Di padang gurun yang gersang, gambaran penderitaan, ujian, pergumulan. Tapi kalau Tuhan yang beserta dengan kita, kita mampu, kita kuat, bahkan bertahan sampai akhir. Karena Dia berjanji, aku akan beserta dengan engkau sampai kesudahan zaman. Kitab Yesaya berkata, Tuhan sanggup mengubah padang gurun itu menjadi taman yang indah. Tuhan sanggup membuka, Tuhan sanggup membuka jalan. Tuhan sanggup mengalirkan sungai-sungai di padang gurun. Karena bagi Dia, kalau Dia sanggup membelah laut, Dia sanggup menenangkan badai, Dia juga sanggup menolong kita. Haleluya.
Tuhan cuma mau hari-hari ini ayo kita semakin intim dengan Tuhan. Bergaul karib, bergaul akrab. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kehendaknya, dalam kebenarannya, dalam kasih-Nya. Jangan jauhkan hidupmu dari Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, tolong kami. Jangan lepaskan pegangan di tangan kami. Kami tak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan, kami butuh anugerah, kami butuh penyertaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin, amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat, perbuatan ajaib dari kerjanya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih. Kalau kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, kami percaya selalu ada jalan. Karena Engkau itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Ini keyakinan kami. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu
Kita diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Ini suara Allah, ini isi hati Tuhan bagi kita jemaat Tuhan. Semua bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Engkau rindu kami membangun keintiman yang lebih lagi dengan-Mu Bapa. Betapa hati Bapa rindu untuk kita memberikan hidup kita hidup dekat dengan Dia, intim dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ampuni Tuhan, ampuni kesombongan kami. Seringkali kami mengandalkan logika kami. Seringkali kami mengandalkan kemampuan intelektual kami. Sehingga kami melangkah dengan kekuatan kami sendiri. Kami berusaha dengan segala daya upaya kami. Kami melalaikan untuk kami hidup dekat dengan Engkau, mencari perkenanan Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Karena disitulah ketika kami membangun keintiman dengan Engkau, kami akan melihat perkara-perkara yang dahsyat luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan berkat-berkat yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami ketika kami bangun keintiman dengan Engkau. Mari Bapa, bangkitkan semangat kami jemaat Tuhan GPDI Logos. Bakar semangat kami, biar Roh-Mu bernyala-nyala dalam hidup kami, untuk kami semangat bangkit di dalam Tuhan. Segala keinginan dunia seringkali ingin menyeret kami untuk kami jauh dari persekutuan dengan Engkau Tuhan. Tapi pagi hari ini kami diizinkan, diingatkan lagi. Bagi setiap kami yang mungkin mulai lemah, bagi setiap kami yang mulai undur, mari Tuhan Engkau tarik kami. Engkau tarik kami untuk kembali dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tahu kedagingan kami seringkali kuat, tetapi biar Roh-Mu yang akan memaksa kami untuk kami terus dekat dengan Engkau. Apapun situasinya, kami mau bangun keintiman dengan Engkau Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kami telah dengar pagi hari ini. Kami percaya setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang terbuka bagi benih firman-Mu, kami akan pulang dengan sukacita karena kami membawa berkat-berkat rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, pakai kehidupannya lebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya kami akan membawa korban persembahan, bukti kasih kami kepada Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan kepada kami mau memberi sebagian saja, tapi ajar kami untuk kami belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap korban persembahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah terima firman-Mu. Semua berkata mengucap syukur. Haleluya. Amin.